Wahai saudara-saudaraku, mari buka rasa sucimu, tenangkan pikiranmu, dan tangkaplah amanat-amanat ini dengan rasa sucimu. Bersama ini, Abang akan bacakan beberapa amanat-amanat almarhum Aki Muhammad Samsu. Terkhusus amanat untuk para pimpinan di alam amanah atau di alam kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Silahkan segera dihayati yang jauh dari rasa-rasa kekesalan, kejengkelan dari sesamanya. Bila mana kita mau menerima kepada hal-hal agama, pada perihal kenabian yang oleh kita sering diperingati pada kejadian-kejadian yang dialami oleh para nabi. Selain hanya dihina-hina, dihasut-hasut, dikhianati, dimusuhi, diolok-olok, dan hal lain sebagainya yang berbagai macam penuh oleh kebencian. Hal ini adalah kepastian harus dialami sebagai nasib utusan-utusan Tuhannya. Hal ini juga sampai ke alam kita saat ini. 2. Juga tidak luput setiap kaumnya, penganut-penganutnya, di mana sudah mempunyai rasa kekuatan dari rasa dirinya, jadi berbalik benci, memusuhi, serta takabur. 3. Hal tersebut suatu kejadian di alam kita yang tidak ada henti-hentinya yang dirasakan oleh para pimpinan di alam kita ini. 4. Sudah begini, mau apa? Hanya sekedar merasa pada kesalahan dan dosa, ini bukan satu pimpinan yang sadar kepada janjinya. Tidak cukup dengan mengaku dosa dan salahnya. Salah dan dosa itu makhluk namanya. Yang benar itu adalah hidupnya. Tuhan bukan untuk diakui oleh makhluknya. Salah dan dosa itu ingkar kepada Tuhannya, tidak menurut pada kejujuran Tuhannya yang dirasa di dalam hati, yang tidak bisa bohong itu. Salah, jangan disalahkan. Wajibnya memperbaiki. Selamatkanlah. Inilah pekerjaan itu, tandanya umat iman kepada Tuhannya yang mengenal kepada Tuhannya. Benar itu jangan diakui, karena benar itu sifatnya Tuhan. Kenapa tidak sadar suka selalu mengaku? Katanya hidup dharma, tapi penuh oleh pengakuan. Bila dirimu inginnya pengakuan saja, tidak ingin sadar-sadar saja kepada hidup dari Tuhannya, mutlak hanya kemiskinan lahir batin yang akan terjadi seumur hidupnya. 5. Dari mulai sekarang dan ke depannya, lebih berhati-hatilah dalam berucap, berperilaku. Jangan asal berucap, asal melangkah. Harus benar-benar berhati-hati, harus benar-benar mengasihi dan menyayangi umat-umatnya yang membutuhkan seorang pemimpin untuk tempat berlindung hidup umat-umatnya atas rasa mengakui kepada Tuhannya. Dimohonkan
Umat-umat jangan dibohongi atas keikhlasannya kepada Tuhannya. Yakin terjadi pada diri seseorang pemimpin akan menjadi hancur dengan umat-umatnya. Diulang, dimohonkan umat-umat jangan dibohongi atas keikhlasannya kepada Tuhannya. Bila ini terjadi, maka yakinlah pada diri seorang pemimpin tersebut akan menjadi hancur dengan umat-umatnya. Semoga hal ini menjadi suatu yang wajib, yang harus diingat-ingat seumur hidup, supaya dirimu berada di dalam rahmatan lil alamin. 6. Mari semua para pengayom kita kembali kepada asal awal ikrarnya yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh umat-umatnya, demi keselarasan damai sentosa, saling menyayangi, saling mengasihi dengan sesamanya, terutama di para pemimpinnya. Ingat janjimu sebelum dihadirkan kuasa ilahi di dirimu. 7. Sampaikanlah kepada mereka-mereka bagi yang telah menerima pewarisan anugerah di atas nikmatku di dirinya, untuk segera mengingatkan dirinya di atas keingkaran di dalam rasa dirinya dari semua amanat kesucian ilahi Robbi semenjak awal. Sehingga banyak terjadi kekacauan-kekacauan yang sudah menyimpang dari aturan-aturan, amanat-amanat yang telah ditentukan. Juga yang sangat menyolok di atas segala perbuatannya yang benar-benar ingkar, juga yang benar-benar sangat merugikan nama baik citra yang sedang kita ini perjuangkan secara mati-matian di dalam arti kesucian ilahi Robbi. 8. Akibat dari ulah pimpinan-pimpinan yang telah dipercayakan sebagai para imam dan tiada terasa oleh dirinya sehingga lupakan janjinya, timbul pengakuan-pengakuan setelah merasa dirinya mampu, mengakibatkan akhirnya terjadi kerusakan hidup di para umat-umatnya, tumbuh macam-macam kejahilan, kezoliman di mana-mana. 9. Maka dengan itu, demi kemurnian dan bersih dari segala unsur yang telah kita rintis, maka perlu Aki mengambil suatu keputusan menyeluruh. Jangan sampai lebih parah lagi di atas ulah-ulah mereka yang jahil. Juga tiada luput tuntutan-tuntutan pertanggungan jawab kita sebagai para pengayom secara lahir batin, dunia dan akhirat. 10. Sebenarnya aku, Tuhan, tiada memerlukan amalmu untukku, amalmu di atas kehendakku. Maka amalkanlah kepada sesamamu di atas semua kehendakku. Berarti dirimu telah bisa menjalankan perintahku. Bukan berarti amalmu untukku, melainkan itu namanya hukum wajib seumur hidup di atas semua perintahku. Yang pada waktu-waktu ini aku jadikan dirimu untuk tahu siapa aku, siapa Tuhan, siapa dirimu. Selain aku, di atas segala-galanya bukan dirimu.
Kamu hanya sekedar hiasan belaka, dijual belikan, dilempar, dibuang, diributkan, direbuti, dibela, dikhianati, dan lain sebagainya. Hidup sedang dijalani, mati akan dijalani. Apa hidup yang sebenarnya? Semua tidak bisa dimiliki. Ternyata kepuasan yang merajalela tiada habis-habisnya. Hanya itulah hidup. 11. Kurbankanlah segera bila dirimu sadar. Tahukah dirimu, sebenarnya dirimu manusia yang dikurbankan Tuhan? Kamu punya Tuhan, maka kelak dikorbankan Tuhan. Terasa sekali kita tidak bisa memiliki apapun, hanya siksa bila tidak sabar. Di manakah kita sekarang? Di mana posisi hidup kita ini? Siapa Tuhan dan siapa dirimu? Hanya tinggal mati yang kita belum jalankan. Menjalankan mati, tidak punya kawan. Sekalipun kawan-kawan hidup yang dipandang setia, percuma. Maka hiduplah dirimu sendiri tanpa kawan. Karena kawan hidup hanya pelampiasan saja. Cari segera kawan mati, karena kawan hidup tadi percuma adanya. Siapa kawan mati itu? Siapa kawan mati itu? Ia ada di dalam dirimu. 12. Segera oleh dirimu beri peringatan untuk mereka. Siapa saja yang berpaling kepada itu, kenikmatan dari Tuhan yang sudah oleh diri mereka, dan selain daripada itu, diri mereka sudah berjanji kepada Tuhan, maka Tuhan akan tutup terhadap itu kenikmatan dari Tuhan untuk mereka. Aki memohon pada para pengayom, para firman, para nur karim, sebagai pemimpin-pemimpin kesucian di alam abad kita, mempunyai sifat rasa tanggung jawab lahir batin dunia akhirat, penuh kedisiplinan dan kejujuran, dan juga tidak akan berkhianat adanya. Lancar dan tidaknya di dalam ajakan terhadapnya, insan-insan asuhnya di atas tujuan kita bersama, terletak di para pemimpinnya. Di atas penyaluran-penyalurannya dari umat-umat yang berkorban keikhlasannya, hendaknya segera diatur sebagaimana mestinya, agar terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita bersama di atas segala godaan-godaan, khususnya di para pemimpin. 14. Yakin dirimu sudah mengetahui terhadap peringatan ini. Hanya tidak ada jeleknya bila Aki mengingatkan dengan tidak ada bosan-bosannya. Oleh karena itu, semoga saja ada hikmahnya untuk dirimu semuanya, terutama untuk umat-umat keseluruhannya. Selalu Aki menyampaikan peringatan-peringatan supaya tidak menyesal di akhir yang tidak ada artinya. Sementara sekian dulu dari Aki. Maaf lahir batin bila amanat-amanat dari Aki ini tidak sesuai. Terima kasih yang sudah menonton video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga kalian semua sehat walafiat dan murah rezeki. Sukses selalu. Yaskum Indonesia dan Rasi
Mari kita semangat. Dukung ya channel Sahabat Peduli GMP terus. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe. Oke, ditunggu. Terima kasih.